jumlahnya harus diperbanyak sehingga seperti maunya Undang-Undang Dasar, biarin dulu orang dari seluruh Indonesia datang untuk menawarkan dirinya, menawarkan gagasannya. Yang kedua, masa kampanyenya harus dibikin agak lebih lama. Karena ada kesempatan bagi rakyat untuk mencerna ini orang siapa sebenarnya. Nggak cukup hanya dengan beberapa hari. Nggak bisa. Ya. Sekarang ditetapkan cuma 75 hari. Itu keterlaluan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Buka Mata? Kali ini Nana Jamal menyapa Anda dari Jakarta dan juga bukan dalam program Kopi Tumpah ataupun Ngedate, karena kali ini di Buka Mata ada program baru namanya Mata Politik. Kita sadari bahwa sesaat lagi kita akan segera menghadapi Pilpres di tahun 2024. 2 tahun memang waktu yang masih cukup lama tapi ternyata masyarakat dan juga partai-partai politik ini sudah mulai memanaskan mesinnya masing-masing untuk bisa menyambut Pilpres 2024 nanti. Bagaimana situasi dan juga kondisi politik saat ini? Ini kayaknya sayang sekali kalau kita kemudian tidak membahas hal tersebut dengan seorang tokoh yang memang terkenal dengan sorotannya ataupun juga kritikan-kritikannya yang tajam dan kadang memunculkan kontroversi. Saat ini di samping saya sudah ada Bang Fahri Hamzah. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang? Baik, sehat? Alhamdulillah. Ya, beginilah penampakan. Ini alhamdulillah sebenarnya, karena kalau untuk beberapa program-program sebelumnya kita itu sampai tidak bisa menyuguhkan ini karena kita terhalang oleh masker. Tapi sekarang ngobrol sama Bang Fahri ini udah bisa tanpa masker. Berarti kita sudah masuk ke masa tengah-tengah. Ya, pasca pandemi. Pasca pandemi. Tapi ini ada efeknya nggak sih Bang Fahri untuk perpolitikan kita? Sebenarnya kalau kepada masyarakat dulu ya, masyarakat lebih mengerti tentang penyakit, terutama penyakit yang disebabkan oleh kuman, ya kan. Memang terjadi pelambatan kegiatan ekonomi, tapi yang namanya manusia itu saban hari kan insting mencari makannya tinggi, jadi nggak mungkin di stop. Nah, di sisi lain kadang-kadang para pejabat kalau disuruh pakai masker atau work from home, jadi bisa ada muncul efek males-malesan sih. Tapi sekarang sih karena sudah mulai dibuka, saya kira pelayanan publik harus dibuka penuh. Dan ini waktunya memang kembali bekerja, kembali dalam posisi sedia kala gitu. Tapi saya kira sih banyak pelajarannya ya yang harus kita ambil, dan sepertinya juga publik akan menilai perjalanan kita ini akan juga semakin hati-hati tapi akurat gitu. Artinya bagaimana negara menyajikan pelayanannya kepada masyarakat itu akan semakin dinilai gitu. Karena sepertinya hampir 3 tahun ini kita agak toleran dengan pelayanan publik yang apa adanya, tapi mungkin sekarang ekspektasinya jadi tinggi gitu. Nah, udah gitu kita mau masuk ke tahun politik. Itulah sebabnya kenapa saya itu menyerukan gitu supaya pemilu 2024 tuh jangan tanggung gitu. Nggak tanggungnya ini maksudnya gimana nih Bang Fahri ini? Jangan tanggung. Ya, kadang-kadang kan kita dalam pemilu itu kan melupakan substansinya gitu. Lalu tiba-tiba pemilu diselenggarakan hanya sebagai prosesi biasa gitu, nggak ada kandungan-kandungan yang filosofis di dalamnya. Padahal dalam demokrasi pemilu adalah satu sisi paling penting dari 2 sisi dari demokrasi itu. Karena demokrasi itu punya 2 sisi ya. Satu yang disebut dengan value, sisi nilai, keadilan, keterbukaan, ya kan, kesejahteraan umum dan sebagainya, itu sisi value-nya gitu ya, menghormati keberagaman.
transparansi dan multikulturalisme, ya. Nanti di market itu ada freedom, market freedom dan sebagainya. Tapi ada sisi satunya lagi yang sama-sama penting, karena ini adalah dua sisi dari satu koin mata uang, yaitu yang disebut dengan prosedur gitu. Jadi demokrasi itu ada nilai, tapi ini ada prosedur. Nah, prosedur itu juga seberbobot nilainya, prosedur juga punya bobot. Jadi misalnya pemilu, mau ya jangan basa-basi gitu, ya kan? Kayak milih calon pejabat gitu, nggak pernah diuji gitu, nggak pernah ditantang gitu. Tiba-tiba ujuk-ujuk orang itu udah muncul di kartu suara gitu. Capresnya out of the blue tiba-tiba sudah ada di kartu suara dan kita harus mencoblos hanya 1 dari 2 gitu. Padahal prosesnya itu adalah harus menggambarkan betapa luasnya negara kita, betapa beragamnya negara kita, dan betapa aspirasi yang ada itu begitu luas sekali gitu. Nah, sehingga seharusnya ya mulai sekarang tuh coba selenggarakan pemilu yang bisa menggambarkan itu. Apa ini alasannya kemudian Bang Fahri sempat menyebutkan bahwa Pilpres belum mulai tapi tiketnya udah habis? Ya, itu termasuk kan. Kan banyak sih kritik saya itu sebenarnya ya. Kalau kita sebelum masuk ke situ ya. Pemilu itu kan dalam demokrasi itu kan pertarungan pikiran gitu. Kan sejarah umat manusia nih ya. Saya kan suka bersejarah dan berfilosofis. Dahulu itu nenek moyang kita, kakek moyang kita itu menyelenggarakan kekuasaan itu dengan darah gitu. Jadi kekuasaan itu harus direbut, dan cara merebutnya itu adalah dengan senjata. Karena mungkin pada masa itu media komunikasi belum luas, cara berpikir orang belum modern, maka kekuasaan itu harus didirikan darah melawan darah. Kalau ada penguasa harus dikudeta, kalau ada raja harus diambil alih ya. Di sana ada penguasa, saya mau ngambil alih wilayahnya, saya gerakkan pasukan ke sana, bunuh-bunuhan, lalu kemudian muncullah kekuasaan baru. Nah, dalam tradisi demokrasi, pertarungan fisik ini dialihkan kepada pertarungan pikiran gitu. Oh, kita tetap merebut kekuasaan, tapi cara ngerebutnya itu pakai pikiran, yaitu berkampanye, memperkenalkan. Kalau orang sekarang memakai istilah janji, meskipun itu jelek, tapi itulah sebenarnya yang kita lakukan kepada masyarakat, bahwa kalau saya memimpin ini akan saya lakukan gitu. Nah, pertarungan fisik ya di zaman dahulu saja itu kadang-kadang lama. Perang bisa bertahun-tahun, orang bunuh-bunuhan bisa bertahun-tahun. Meskipun keumumannya perang darah itu adalah perang singkat. Karena ngebunuh 1.000 orang, 2.000 orang kan nggak terlalu sulit gitu. Kalau pasukannya jumlahnya segitu. Nah, tetapi sekarang karena nggak ada lagi pertumpahan darah, yang ada tuh pertarungan pikiran, maka berilah waktu kepada rakyat untuk mencerna apa pikiran pemimpin, dan pada saat yang sama beri waktu kepada pemimpin untuk meyakinkan rakyat bahwa dia adalah pemimpin yang akan datang. Tiba-tiba itu mau diperpendek. Gitu, padahal nanti akhirnya yang terjadi adalah bukan pertarungan pikiran. Itu nanti pertarungannya baliho, ya kan, spanduk. Yang lebih kasar lagi kalau beralih ke bansos, hadiah-hadiah jangka pendek, atribut, salam tempel, serangan fajar. Nah, itu jelek itu sebenarnya gitu. Nah, itu yang saya tentang. Nah, selain tadi yang juga saya tentang, apa tadi saya lupa. Yang tiketnya udah ludes. Iya, itu juga aneh kan. Ya, di dalam Undang-Undang Dasar dikatakan bahwa pemilihan umum ya adalah satu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara serentak itu. Maksudnya serentak itu panitia pemilihannya, anggaran pemilihannya, ya kan, kandidatnya, pemilihnya itu dalam satu rangkaian administrasi gitu. Jadi harusnya diselenggarakan ya, kalau misalnya kemarin tanggal 14 Juni KPU mengumumkan rangkaian kegiatan pemilu dimulai. Maka semua yang ada di setelah itu tuh tidak berlaku harusnya. Itu semua bisa dibilang palsu, kedaluarsa.
Nah karena itu seharusnya kalau kita mau pakai threshold, maka thresholdnya dikejar dulu, gitu. Bukan memakai yang lama. Yang sekarang kan aneh kan, pemilunya diselenggarakan di masa yang lalu oleh penyelenggara pemilu yang berbeda, kemungkinan oleh presiden yang berbeda, dengan suasana kejiwaan masyarakat yang berbeda, aspirasi yang berbeda, data penduduk yang berbeda. Loh kok tiba-tiba itu dibawa sekarang dan diperjualbelikan sekarang gitu. Nah itu yang saya kritik. Jadi tarik nafasnya dalam ya, panjang. Ya intinya, kok para penyelenggara pemilu ini nggak sadar bahwa ini konyol gitu. Nah karena itulah kita harusnya sebagai masyarakat tentunya menjelang pemilu 2024 tuh, ya kita coba ini diperbaiki gitu. Kalau mau pemilu yang benar, pakai aspirasi yang sekarang, pakai tahun ajaran dan tahun anggaran yang sekarang. Kemudian data penduduknya juga pakai yang sekarang. Kan 5 tahun lalu udah banyak yang meninggal, udah banyak juga yang lahir. Ada yang tidak masuk lagi sebagai pemilih, ada yang masuk sebagai pemilih. Transisi perubahan suara rakyat ini tidak memungkinkan kita menggunakan tiket lama untuk pemilu yang sekarang. Jadi itu makanya saya kritik kok kayak nggak sadar gitu. Apa mungkin itu salah satu cara oligarki pemerintahan kita ini untuk menguatkan oligarkinya? Sebenarnya itu efeknya sih ke situ ya. Sebenarnya oligarki itu banyak sebabnya. Salah satunya adalah pembiayaan pemilu. Makanya sekarang kalau kita baca ya di negara-negara yang demokrasinya itu sudah lama, ada 2 tren yang penting ya. Kalau di negara yang sistem keparteannya itu rada-rada sudah solid ya, kayak di Amerika Serikat, itu penguatan oligarki itu seperti nggak bisa dihindari. Dan kadang-kadang membuat frustrasi umum terjadi gitu. Karena di Amerika misalnya pembiayaan pemilu itu adalah oleh private, swasta yang membiayai pemilu. Karena memang struktur masyarakat industri, akhirnya memang industri yang masuk untuk membiayai politik. Tapi frustrasinya menguat ya, protes luar biasa. Orang tapi seperti tidak bisa keluar dari masalah ini. Nah kalau di negara-negara yang ada jalan keluarnya, seperti di Prancis ya dan di beberapa negara Eropa Barat itu, muncul partai baru yang langsung menang. Itu karena? Ya karena orang melihat bahwa elit-elit lama ini udah kena kooptasi semua. Gitu. Jadi kayak di Prancis tiba-tiba ada partai baru, namanya En Marche, ya kan, dipimpin oleh Emmanuel Macron, ikut pemilu ya 5-6 tahun lalu, langsung menang dan Macron langsung jadi presiden gitu. Di Turki pernah juga ya Erdogan bikin partai namanya AKP, itu langsung menang, langsung jadi perdana menteri. Nah sebenarnya tren itu juga bisa terjadi di Indonesia karena kok kita melihat pembiayaan pemilu di Indonesia ini kacau gitu. Karena itu tadi kayak tiket ini ya kan. Umumnya nanti partai politik itu seolah-olah mendilematiskan dirinya gitu. Satu sisi kan harusnya orang bikin partai politik kan dalam rangka supaya jagoan-jagoannya, calon presidennya itu berasal dari partainya kan. Loh buat apa bikin partai kalau jagoan-jagoannya nggak jadi pemimpin, ya kan? Tapi faktanya mereka nggak berkepentingan jagoan mereka jadi pemimpin. Buktinya apa? Mereka nggak mau nurunin threshold. Kan kalau mereka punya calon sendiri, pasangan calon sendiri, kan sederhana. Caranya bagaimana? Thresholdnya 0%. Kalau thresholdnya nggak ada atau 0%, berarti kita bisa atur di dalam partai ini, pasangan kita ini, kita jual ke masyarakat. Kami nanti pemilu capres dan cawapres kami ini. Dari dalam partai itu sendiri, sehingga mereka bisa menjadi salah satu alternatif. Faktanya mereka membiarkan thresholdnya 20%, tapi ngeluh nggak bisa maju. Ya kayak barusan ini, Partai Nasdem. Partai yang katanya cukup lumayan besar ya kan. Tapi dari 3 kandidat yang diajukan tidak ada satupun dari orang dari partai sendiri. Kenapa? Nah ini yang saya curiga. Jangan-jangan memang niatnya ini mau jualan tiket gitu. Kenapa nggak punya uang?
Partai politik menganggap uang itu bukan berasal dari partai politik, tapi dari kelompok lain yang berasal dari luar partai politik, yaitu para oligark tadi, para pengusaha dan lain-lainnya gitu. Sehingga mereka pasrah. Kandidat kami nggak usah berasal dari partai kami, nggak apa-apa. Kami jualan tiket aja, tolong bantu kami untuk membiayai pemilu legislatif. Tapi apakah tidak ada kemungkinan bukan karena tidak ada uang, tapi karena tidak ada calon yang lebih kompeten dari partai tersebut? Pertanyaannya adalah, kalau partai politik dibuat, terus calonnya nggak ada dalam partai politik, lah terus ngapain bikin partai? Berarti mendingan bikin organisasi bisnis dong, ya kan? Jadi kasarnya gini, saya bikin sekolah untuk jagoan-jagoan atletik, ya kan? Tapi waktu tanding, saya cari jagoan atletik dari tempat lain. Nyewa dari nelayan pinggir pantai. Nah terus ngapain bikin sekolah atletik tadi, ya kan? Saya bikin partai politik supaya para pemimpin politik lahir di sini. Terus waktu mau diadu, saya bilang nggak ada calonnya di sini. Lah terus ngapain bikin partai politik? Kan itu sebenarnya tantangan yang direct untuk menggugat sebenarnya partai politik ini serius nggak sih menyiapkan kader-kadernya untuk memimpin. Ada orang yang sudah jadi anggota DPR 15 tahun, ya kan, 3 periode. Ada orang yang sudah melalang buana ke sana kemari. Kenapa bukan itu? Sekali lagi, partai politik terkunci di satu sisi. Mereka sebenarnya tidak mau memperjuangkan threshold rendah supaya bisa maju sendiri, tapi di sisi lain mereka merasa bahwa mereka perlu uang dari tempat lain. Dan inilah yang menyebabkan terjadinya ambiguitas partai politik yang menurut saya harus diakhiri gitu. Nah, kalau kita bicara masalah uang, ini juga sempat disinggung sama Bang Fahri nih, soal bagaimana negara yang seharusnya membiayai parpol 100%. Ini kan bisa membuat masyarakat murka nih, Bang. Enggak juga, karena kan begini, teorinya kan begini. Dalam teori pembiayaan partai itu ada 2 cara kita membiayai partai secara ekstrim ya. Ada partai yang dibiayai oleh negara sepenuhnya, ada juga yang dibiayai oleh pasar sepenuhnya. Kalau teori pasar ini kita nggak bisa bilang partai dibiayai rakyat, itu rada-rada sulit tuh ya, karena agak sulit melihat bahwa rakyat itu voluntarily membiayai partai politik, karena partai politik sulit mempertahankan aspirasinya kepada seluruh untuk di rakyat. Indonesia ya. Gitu. Sebenarnya hampir di semua negara itu cuma ada 2 tren, nanti ada tren ketiga. Jadi kalau misalnya dibiayai oleh negara itu, negara-negara seperti di Eropa, ya kan, itu hampir semua negaranya itu politisinya itu nggak ngeluarin uang. Dia dibiayai oleh negara. Dia cuma diberikan airtime seperti ini. Kamu tampil di TV 10 menit, kamu tampil di TV 1 jam, ya kan? TV itu yang bayar pemerintah, kamu boleh ngoceh di situ. Sehingga dia datang nggak perlu keluar uang gitu pada masa kampanye gitu ya. Yang kedua, dibiayai oleh pasar. Nah, di sini seperti negara-negara seperti Amerika Serikat. Amerika Serikat itu 100% dari biaya politisinya itu dibayar oleh pasar. Termasuk para konglomerat, dan di sana itu mereka sadar untuk menyatakan diri sebagai saya adalah donatur Partai Republik, saya adalah donatur Partai Demokrat. Itu sadar mereka, saya membiayai senator ini dan sebagainya begitu. Karena negaranya adalah negara industri, jadi kemenangan politik itu sangat dikaitkan dengan policy industri. Makanya kaum industrialis membiayai gitu. Nah, kita kayaknya di Indonesia bisa ngambil satu sistem hibrid ya, seperti di Jepang ya kan, di Kanada itu kan mereka setengah-setengah gitu. Sebagian negara membantu, orang swasta membantu. Di kita juga demikian. Tapi kalau saya membaca laporan keuangan partai politik ya belakangan ini agak lama gitu, itu kebanyakan hamba Allahnya itu, penyumbang-penyumbangnya itu ternyata bersumber dari bisa dibilang yang tidak jelas juga. Gitu. Jadi karena itu lebih baik ya negara aja yang bayar. Tapi diaudit secara ketat, dan karena itu para politisi nanti sadar bahwa
kemenangan politik bukan kemenangan pribadi. Gimana caranya menyadarkan para pemenang politik ini nanti, karena saat ini pun mereka ini tentunya kita sadari digaji oleh uang Ya negara. makanya kan masalahnya gini, kalau orang itu membiarkan atau kita biarkan para politisi memakai uang pribadinya untuk bertarung, ya kan banyak tuh kasus kalau di kampung-kampung kan kelihatan tuh kan. Balik modal istilahnya. Ya ada anggota dewan yang jual rumah, jual tanah, jual mobil ya kan sampai habis. Nanti kalau kalah dia bilang aduh kasihan dia katanya gitu. Tapi kalau menang dia bilang syukurlah nanti bisa balik modal gitu. Apa sih yang disebut balik modal itu? Ya mau nyari uang dengan cara lain. Karena kalau pada dasarnya kita kalau hanya mengandalkan gaji, modal tuh nggak bakalan balik. Seorang bupati ya kan gaji cuman ya kalau kita maksimumkan 25 juta mungkin ya kan. Yang terdata sih sebenarnya 6 juta. Tapi katakanlah sepenuhnya dengan dana operasional katakanlah begitu ya. 10 juta apa 100 juta katakanlah sebulan. Kalau dalam satu periode katakanlah kita hitung rata 50 bulan atau 60 bulan lah. 60 bulan kali 100 juta berarti cuma 6 miliar. Biaya kampanyenya ada yang puluhan miliar, ada yang ratusan miliar. Jadi sisa uangnya dia dapat dari mana? Karena gajinya nggak cukup. Maka dia akan nyambi, dia akan melakukan cara-cara lain. Lah itu yang salah. Lebih baik biaya ini nggak usah mereka tanggung, toh kecil kok. Kasih mereka media untuk berkampanye, untuk berdebat di depan TV, di depan layar, atur supaya mereka bisa keliling kemana-mana, menggunakan fasilitas negara dalam berkampanye, sehingga nggak ada uang pribadi yang keluar. Tapi tanggapan ini juga pernah keluar, dicetuskan agar menaikkan gaji PNS, biar PNS-nya ini lebih fokus, agar mereka lebih fokus untuk bekerja sehingga tidak ada niatan untuk korupsi. Jadi ada beda logika antara PNS dan politisi. Ya, karena kalau PNS itu birokrasi, makanya sebenarnya birokrasi juga perlu direform agak komprehensif ya, karena birokrasi itu sifatnya lebih permanen. Kalau orang politik itu umurnya cuma 5 tahun, makanya saya cenderung orang yang mengatakan bahwa para politisi itu digaji besar tapi jangan dikasih pensiun. Sementara PNS itu digaji tidak sebesar politisi, tapi diberikan pensiun. Kenapa? Karena pengabdiannya di dalam birokrasi itu lebih lama gitu. Nah itu cara kita melihat persoalannya. Jadi saya kira itu nanti ada perbedaan. Kalau soal memberantas korupsi, saya sudah sering bilang, itu soal gampang sebenarnya gitu. Asal tahu abjadnya itu bisa selesai kok gitu. Cuman kalau orang nggak punya ilmu ya nggak bisa nawarkan bagaimana cara memberantas korupsi. Sementara saya pernah bilang, kalau saya jadi presiden setahun korupsi saya bisa hilangkan gitu. Itu karena di kepala saya itu gampang itu. Termasuk korupsi politisi saya bisa selesaikan itu dengan cara gampang. Nah lagi-lagi nih Bang, saya juga pernah mendengar ada yang mengatakan bahwa banjir di Jakarta atau di Indonesia itu bisa hilang kalau dia yang jadi presiden. Siapa ya? Takut Kijang satu kan? Gimana Bang? Ya tapi itu tadi lah itu semua terjadi karena proses kita pemilunya itu nggak normal, terlalu singkat, tidak punya kesempatan kita untuk menggali lebih banyak orang. Harusnya itu digali lebih banyak orang. Harusnya kandidat itu banyak. Kita ini di brainwash seolah-olah kandidat nggak boleh banyak. Seolah-olah kalau banyak kandidat itu nanti konfliknya lebih banyak. Salah itu. Justru kalau kandidat itu banyak, ada dari Papua, ada dari Makassar, ada dari Aceh, malah konfliknya nggak terjadi gitu. Karena orang terpukau dengan gagasan yang beragam gitu. Tapi kalau kemudian ujuk-ujuk udah langsung 2 calon kemudian diadu, itu yang bisa menciptakan konflik. Seperti yang terjadi pada 2 pemilu terakhir, termasuk juga Pilkada Jakarta 2017. Jadi saya kira harus dikembalikan pertama, jumlahnya harus diperbanyak sehingga seperti maunya Undang-Undang Dasar, biarin dulu orang dari seluruh Indonesia datang untuk menawarkan dirinya, menawarkan gagasannya. Yang kedua, masa kampanyenya harus dibikin agak lebih lama. Karena ada kesempatan bagi rakyat untuk mencerna ini orang siapa sebenarnya. Nggak cukup hanya dengan beberapa hari. Nggak bisa. Sekarang ditetapkan cuma 75 hari. Itu keterlaluan itu. Nanti nggak akan ada perdebatan tuh. Udah kalau gitu tuh nanti tuh itu hanya ada perang spanduk, ya kan, perang baliho,
Ya kan, perang iklan yang monoton itu sama perang bansos dan serangan fajar. Jadi saat ini yang paling getol diperjuangkan oleh Bang Fahri saat ini? Ya kita pertama-tama tentu perbaikan sistem pemilunya dulu supaya prosesi pemilu 2024 betul-betul bisa mencerminkan keseluruhan aspirasi masyarakat. Nanti yang kedua itu memang kita harus memperbaiki partai politik karena partai politik dalam krisis. Partai politik sekarang menganggap dirinya itu peternakan politisi gitu, bukan organisasi intelektual. Partai politik itu by nature dia adalah organisasi intelektual karena dia didirikan oleh para filosof dan orang-orang idealis. Di Indonesia atau di luar negeri dimanapun itu partai politik itu didirikan oleh para filosof gitu. Nah sementara di kita ini kebanyakan pikirannya berdagang. Partai politik sebagai tempat untuk mencari bisnis, mencari akumulasi kekayaan, itu yang terlalu kentara. Nah kita perbaiki nanti partai politik, setelah itu baru kita perbaiki sistem ketatanegaraannya supaya institusi negara fokus untuk melayani masyarakat, melayani kepentingan umum dalam rangka tujuan bernegara, ya kan, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut serta dalam perdamaian dunia yang sekarang ini banyak kita nggak terlibat. Gitu. Oke. Dan ini tentunya berbincang sama Bang Fahri itu sepertinya harusnya lebih lama ya, tapi durasi kita ini membatasi kita untuk bisa sampai di penghujung percakapan kita. Dan tadi ada yang saya tangkap bahwa memang masih menggebu-gebu niatnya untuk menjadi presiden. Semoga masih ada waktu nih dan kesempatan lain kali supaya kita bisa berbincang lagi. Aku cuman mancing orang aja bahwa yang bisa menjadi presiden di Republik ini ada banyak orang. Indonesia itu penduduknya itu hampir 300 juta. Aneh lah kalau yang bisa jadi presiden tuh cuman orang-orang tertentu gara-gara masuk survei yang dibayar oleh kelompok-kelompok tertentu juga. Sementara orang dari Papua, dari Makassar, dari Manado, dari Bali, dari Aceh, dari seluruh Indonesia ini seolah-olah nggak punya pemahaman. Maka saya jedotin gitu loh. Tapi Bang Fahri masuk ke dalam rilis survei kok. Iya, kalau rilis doang sih. Tapi saya pengen debat sama yang disebut-sebut namanya itu, ya kan? Biar saya kasih tahu bahwa kamu nggak ngerti apa-apa gitu. Ya kayak seolah-olah begitu loh. Maksudnya ini untuk membesarkan hati bangsa Indonesia. Calon presidennya banyak, bukan cuma dia doang. Bukan cuma 2, bukan cuma 3. Iya, jangan karena orang punya cukong lalu layak menjadi calon presiden atau karena kaya gitu. Waduh, ini harusnya lebih panjang ini. Tapi pemirsa, di Mata Politik akhirnya harus kita sudahi pada kesempatan kali ini. Terima kasih sekali lagi Bang Fahri untuk waktu dan kesempatannya. Sudah membuka wawasan masyarakat Indonesia di luar sana bahwa sebenarnya kita bisa punya banyak pilihan untuk bisa menjadi pemimpin kita nantinya ya. Betul. Baik, terima kasih dan sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Saya Nana Jamal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam kita pada salama.